Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai sini ya di perbedaan agama dan kemampuan. Nah, berikutnya adalah ini low context dan high context. Oke, sebentar ya. Bentar, saya lagi loading nih. Nah, kan maju. Udah kelihatan belum slideshow-nya? Udah Bu, udah Bu. Udah ya. Oke, berikutnya adalah low context dan high context. Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Ini mempunyai beberapa perbedaan penting dalam cara penyajian pesannya. Anggota budaya konteks tinggi lebih terampil membaca perilaku nonverbal dan dalam membaca lingkungan. Dan mereka menganggap bahwa orang lain juga akan mampu melakukan hal yang sama. Jadi mereka berbicara lebih sedikit daripada anggota-anggota budaya konteks rendah. Jadi nggak banyak ngomong ya kalau di budaya konteks tinggi. Umumnya komunikasi mereka cenderung tidak langsung dan tidak eksplisit. Budaya konteks tinggi antara lain Malaysia, Korea, Indonesia, Jepang, dan sebagainya. Nah, sedangkan budaya konteks rendah, sebaliknya, menekankan komunikasi langsung dan eksplisit. Pesan-pesan verbal sangat penting dan informasi yang dikomunikasikan dalam suatu pesan verbal dan tertulis. Budaya konteks rendah contohnya adalah Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Ini apa tuh namanya, banyak banyak cerita atau banyak ngomong atau banyak ngejelasinnya gitu ya kalau bahasa sederhananya. Sebentar. Kemudian kita lihat perbedaannya untuk high context dan low context. Jadi kalau yang high context tadi Jepang, Arab, termasuk Indonesia juga ya. Kemudian yang low context itu Jerman, Latin Amerika. Nah, agar dapat dipahami dengan jelas, tadi sudah dijelaskan ya negara-negaranya Amerika Serikat dan negara barat lainnya ya yang low context. Ini yang pertama adalah dari preferred communication strategy. Nah, strategi komunikasi yang paling banyak digunakan. Nah, kalau di high context ini indirect, jadi tidak langsung, kemudian lebih sopan. Kadang-kadang malah ambigu, jadi nggak jelas nih maksudnya apa atau maunya gimana. Kalau yang low context ini dia langsung tegas gitu ya. Kemudian confrontation, kadang-kadang dia malah mengkonfrontasi karena dia saking ingin ketegasannya, clarity, ingin kejelasan. Kemudian penggunaan kata dalam komunikasi. Nah, tadi lebih sedikit ya kalau di high context, kalau konteks itu malah banyak kata. Kemudian nonverbal, tanda-tanda nonverbalnya juga justru kebalikannya. Dia lebih banyak bahasa tubuhnya yang tinggi, sedangkan pada yang low context itu rendah. Kemudian apa namanya dalam penulisan yang kata-kata ya, bagaimana dia menuliskan kata-kata penting itu kalau dalam high context itu rendah ya kan kemampuannya, tapi kalau dalam high context kemampuannya cukup tinggi. Nah, kemudian dalam membuat apa namanya kesepakatan atau perjanjian, ya sebentar sebentar tunggu sebentar ya.
kita lanjut ya. Nah, kalau yang apa tadi, high ini, kalau yang high context tadi sampai mana tadi? Yang nah ini ya, menuliskan apa, kesepakatan kerjasama. Nah, ini ada yang kalau di high context tidak mengikat, tapi kalau yang di konteks benar-benar mengikat. Artinya mengikat itu bahasanya benar-benar ya, karena dia tadi kemampuan reliance on words to communicate-nya tinggi, sehingga dia lebih mampu menggunakan bahasa-bahasa, struktur bahasa yang lebih tepat gitu. Jadi lebih lebih komprehensif, karena memang itu juga membutuhkan keahlian tersendiri. Kemudian agreement by made orally ini lebih mengikat ya, jadi dia lebih lebih memegang kata-kata, sedangkan yang ini tidak. Jadi dia ini tergantung sama kesepakatan berdasarkan hitam di atas putih, sedangkan kalau yang high context itu tidak, tapi berdasarkan kepercayaan. Nah, sedangkan perhatian kepada detail itu lebih tinggi tentu saja yang low context. Nah, dalam membandingkan orang-orang Amerika dengan orang-orang Melayu dan Jepang, Alton memberikan satu contoh dimensi konteks tinggi dan konteks rendah. Orang Amerika memperhatikan kata-kata yang orang gunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan perasaan. Mereka umumnya tidak terampil dalam membaca pesan orang lain ya, pesan nonverbal orang lain. Oh, kalian orang Amerika, kata seorang wanita Jepang yang jengkel dipaksa menjelaskan rincian tentang satu situasi yang tidak menyenangkan. Kamu harus mengatakan segalanya. Nah, pernah nggak sih kalian itu menemukan dua tipe orang seperti ini, walaupun bukan orang Amerika ataupun Jepang? Di Indonesia juga ada ya, ada orang yang memaksa untuk menceritakan sesuatu dengan detail, sedangkan yang lain merasa garis besarnya saja cukup. Semoga tidak terdengar suara-suara yang lain di sini. Nah, berikutnya adalah komunikasi verbal yang sering dijumpai pada budaya low context, memiliki beberapa jenis, yaitu understatement, merupakan kebiasaan mengecilkan persoalan. Kemudian exaggerate, semoga nggak salah baca nih ya, adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan. Seorang bisnismen adalah bernegosiasi dengan seorang Jerman. Kalau seorang bisnismen ini ketika bernegosiasi misalkan dengan salah seorang Jerman, I know it's impossible, but can we do it? Nah, biasanya gitu kan. Nah, bagi orang Jerman, pernyataan itu menunjukkan tidak bisa dikerjakan. Nah, sedangkan bagi orang Amerika melihatnya sebagai impossible, mustahil. Nah, sebagai sebagai tanda ini ada hubungan kuat dengan kata difficult, dan diasumsikan dengan adanya kecukupan sumber daya yang komitmen untuk melakukannya, alias the job could in fact be done. Artinya dia menganggap ini kayaknya nggak mungkin deh. Jadi ada perbedaan persepsi dari cara mereka menyusun kata, menerjemahkan kalimat walaupun dengan bahasa yang sama. Kemudian compliments adalah ungkapan kata pujian atas diri seseorang, bisa dalam konteks berkomunikasi atau sapaan akrab. Ada yang memang ini harus kenal secara personal ya, supaya paham, jangan sampai salah interpretasi. Kemudian silence mempunyai arti yang berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Di Jepang, diam bisa berarti I don't like your idea, tapi juga bisa berarti I'm thinking. Orang Mesir mengartikan diam dengan konsentrasi. Orang Yunani mengartikannya dengan sebuah penolakan. Kalau di Indonesia, diam adalah bisa takut atau tidak mengerti sama sekali. Nah, siapa coba di sini yang diam aja? Kemudian voice qualities. Iklannya banyak.
Nah, voice qualities adalah keras lemahnya suara dalam berkomunikasi. Terlalu keras dalam bersuara, lawan bicara bisa mengartikan pernyataan tersebut dengan tulus hati, sungguh-sungguh, atau malah bisa diartikan kasar. Nah, orang Indonesia juga sangat pintar dalam membaca pesan nonverbal orang lain. Misalnya, mahasiswa yang akan menghadap dosen untuk urusan skripsi. Mahasiswa tersebut harus dapat melihat apakah sang dosen sedang dalam satu situasi ceria, dari wajahnya ya, menyenangkan, punya waktu, dan bisa diajak konsultasi. Kalau tidak bisa, mahasiswa tersebut malah bisa-bisa dimarahi karena tidak mengerti keadaan sang dosen yang sedang tidak mood. Pernah nggak ketemu gitu? Siap-siap yang mau skripsi ya. Semoga nggak ketemu dosen yang membingungkan. Kemudian berikutnya adalah fungsi perilaku nonverbal. Ini menurut Paul Ekman. Dilihat dari fungsinya, perilaku nonverbal mempunyai beberapa yang melukiskan beberapa perilaku. Misalnya yang pertama adalah emblem, yaitu gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Kedipan mata dapat mengatakan saya tidak sungguh-sungguh. Anda pernah mungkin ya berbicara dengan seseorang yang matanya berkedip-kedip terus. Kemudian ilustrator, pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Regulator, kontak mata ini bukan bukan gas ya, atau bukan pembuat kebijakan. Nah, regulator di sini artinya adalah kontak mata berarti saluran percakapan terbuka, memalingkan muka menandakan ketidaksediaan berkomunikasi. Artinya dia nggak mau diajak ngobrol gitu ya. Kemudian penyesuai, kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada dalam tekanan. Itu merupakan respon yang tidak disadari, yang merupakan upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan. Nah, ini spontanitas. Kemudian efek display. Pembesaran mimik mata atau pupil dilation menunjukkan peningkatan emosi. Ini adalah isyarat wajah lainnya yang menunjukkan perasaan takut, terkejut, atau mungkin senang. Nah, contoh komunikasi nonverbal lainnya adalah, ini sudah pernah sebelumnya ya sebenarnya. Review sedikit saja. Eye contact, contohnya orang Amerika Utara melihat eye contact sebagai tanda kejujuran. Orang yang berkomunikasi dengan orang lain tidak memandang mata lawan bicara, dipandang tidak jujur. Nah, ini beda cara pandangnya ya. Anak-anak orang Puerto Rico diajarkan tidak memandang mata orang dewasa karena tidak sopan. Sedangkan orang Jepang mengajarkan anak mereka agar melihat orang yang jauh lebih tua hanya sebatas leher. Di Korea, memandang lawan bicara terus-menerus diartikan sebagai tanda perbuatan kasar. Melototin tuh. Kalau di Indonesia apa? Menyimak ya. Di negara Arab, antara pria dan wanita tidak dianjurkan untuk saling menatap satu sama lain. Nah, bukan muhrim. Karena bisa diartikan melanggar hukum agama Islam atau memandang orang yang bukan muhrimnya. Kemudian smiling. Pepatah Cina kuno mengatakan orang tanpa senyum tidak boleh membuka toko. Nah, jadi kalau Anda mau buka toko, Anda harus banyak senyum, harus ramah ya. Dan senyum adalah bahasa universal yang bisa menutupi rasa malu, kesedihan, duka, emosi, bahkan rasa marah seseorang. Jadi ketika Anda sedang marah besar, bagaimana cara mengendalikan? Salah satu adalah senyum, senyum yang lama, 7 menit. Ingat nggak ceramah Agim? Senyum 7 detik, 7 senti. Nah, itu senyum yang tulus, ya kan? Kalau senyum cuma ciklik, aduh, cuma bukan tulus. Senyum aslun. Asal menghias aja. Lagi pula banyak senyum itu membuat Anda awet muda ya, karena otot-otot wajahnya tertarik. Daripada Anda emosi, lebih baik Anda tersenyum. Ketika Anda marah, senyum aja dulu gitu. Ya, membuang emosi negatif dulu. Kemudian gesture mempunyai makna berbeda di tiap negara. Di Bulgaria, orang yang mengangguk-angguk kepala bisa berarti mengatakan no, dan menggeleng-geleng kepala mereka bisa berkata iya. Nah, beda kan? Sama di India juga ya, menggeleng kepala kalau di kita kan tidak, tapi di India malah iya. Kemudian personal space adalah jarak yang diinginkan seseorang, baik wanita ataupun pria, untuk berkomunikasi atau pertukaran yang bukan dalam kondisi intim. Hasil observasi dan eksperimen terbatas menyebutkan bahwa kebanyakan orang Amerika Utara, Eropa, dan Asia
menginginkan ruang pribadi yang lebih besar dibandingkan dengan orang Amerika Latin, Prancis, Italia, dan Arab. Kemudian adalah touch, sentuhan. Hasil studi di US atau di Amerika menunjukkan bahwa sentuhan diinterpretasikan sebagai menunjukkan kekuatan atau bisa diartikan membantu atau menolong. Orang yang jauh lebih kuat menyentuh orang yang kurang kuat. Kemudian time, masalah perbedaan waktu merupakan hal yang lumrah di belahan bumi manapun. Tetapi yang jauh lebih penting adalah adanya perbedaan sudut pandang terhadap waktu dan sikap terhadap waktu. Nah, ini, jadi bagaimana menyikapi dan meresponnya itu yang menjadi perbedaan. Komunikasi nonverbal usianya lebih tua daripada komunikasi verbal. Hingga usia kira-kira 18 bulan, manusia cenderung bergantung total pada komunikasi nonverbal seperti sentuhan. Maksudnya apa ya, tadi masih bayi itu kan dia belum bisa berkomunikasi secara verbal, tapi sudah bisa berkomunikasi secara nonverbal. Maka tidak heran ketika kita ragu kepada seseorang, kita lebih percaya pada pesan nonverbal, ya enggak? Ketika kita tidak yakin dengan seseorang, ada sensor-sensor intuisi dan insting kita yang bergerak. Artinya kita bisa membaca pesan nonverbal orang lain disebut intuitif ya, sedangkan yang terampil mengirimkannya disebut ekspresif. Kita bisa tahu nih ini orangnya seperti apa ya. Dalam 5 menit pertama kita bisa baca orang itu seperti apa. Tapi ini harus dilatih ya. Kemudian berikutnya adalah elemen-elemen komunikasi lintas negara. Setelah kita ketahui pengertian komunikasi sebelumnya, kita pasti akan bertanya, bagaimana jika komunikasi verbal atau nonverbal atau tulisan dilakukan dengan orang yang berbeda negara dengan kita? Maka secara otomatis kita berpikir bahwa budaya, bahasa, adat istiadat perlu dipelajari sebelum melakukan komunikasi tersebut. Secara garis besar, komunikasi terbagi dalam 2 jenis, yaitu verbal, yaitu tulisan, dan nonverbal. Dalam hal ini tulisan. Untuk mencapai satu komunikasi yang dapat saling dipahami, maka ada beberapa elemen pendukung yang harus diperhatikan. Nah, nanti kita ada sesi memperdalam kemampuan komunikasi nonverbal melalui menyampaikan pesan nonverbal melalui tulisan. Kemudian email, memo, surat. Nah, memang ini membutuhkan kepekaan yang lumayan tinggi, kemudian kemampuan menyusun struktur kata dan pembenaran kata yang bagus ya. Jadi kalau sudah biasa menyusun bahasa, ini kan ini adalah language programming ya. Maka dia mampu mengungkapkan kata-kata itu sesuai dengan tujuannya. Nah, elemen tadi yang pertama adalah nilai-nilai sosial, yaitu nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup dan berkembang pada suatu wilayah. Kemudian peran dan status, sektor publik atau dan status sosial yang berbeda ukurannya antara negara satu dengan yang lain. Ada perbedaan status sosial ya di Indonesia, kalau orang menengahnya seperti apa berbeda dengan di negara lain. Gitu kan. Kemudian pengambilan keputusan, di setiap kebudayaan sistem pengambilan keputusan akan berbeda dengan kebudayaan lain. Contohnya di negara maju seperti Amerika, para eksekutif selalu berupaya cepat dan seefisien mungkin mengambil satu keputusan penting. Sedangkan di kawasan Asia, keputusan cenderung berlangsung secara lambat dan bertele-tele. Hubungannya dengan low konteks dan high konteks ini. Kemudian konsep waktu. Sebagian besar penduduk di negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangat berharga. Untuk menghemat waktu, mereka membuat rencana bisnis secara efisien dan memusatkan perhatian pada tugas tertentu pada periode tertentu juga. Sedangkan di Asia, umumnya memandang waktu secara fleksibel. Menurut mereka, menciptakan dasar hubungan bisnis lebih penting daripada sekedar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini ya, di Asia ya. Konsep jarak komunikasi, adanya pemisahan kepentingan pribadi dengan kepentingan bisnis tergantung kapan dia melakukan komunikasi. Dan dari sisi konteks budaya, penggunaan konteks rendah dan konteks tinggi tergantung di kebudayaan mana komunikasi itu berada dan berlangsung. Bahasa tubuh atau gestur merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi, khususnya high context culture. Nah, elemen-elemen yang tadi ini merupakan penyusun penting dalam terjadinya komunikasi lisan maupun tulisan lintas budaya atau negara.
Dan ini sangat besar pengaruhnya, sehingga kita harus memperhatikan di mana, kapan, dan siapa yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi, benar-benar hati-hati ya. Berikutnya adalah memperbaiki keterampilan berkomunikasi lintas budaya. Berkomunikasi dengan sukses dari satu budaya ke budaya lainnya membutuhkan beberapa keterampilan. Yang pertama, mempelajari budaya lain. Kemudian, menghargai preferensi gaya. Gaya-gayanya kan beda tuh. Tadi ada yang kalau geleng-geleng itu bukannya tidak, tetapi iya, ya kan? Dan menganggap justru kebaliknya. Menulis dan berbicara dengan jelas, mempelajari bahasa lain, beradaptasi dengan terjemahan budaya kita, dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian, dalam negosiasi lintas budaya, Moran, Shell, dan Boy International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya, cross-cultural training, membedakan budaya dalam dua kelompok, yaitu budaya permukaan, surface culture, seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi, atau deep culture, terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda juga. Iya betul, karena cara menangkap dan cara meresponnya juga berbeda ya. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Contohnya, negosiator dari Amerika Serikat cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Mereka melihat tujuan mereka dalam sudut pandang ekonomi, dan biasanya mereka menganggap unsur kepercayaan penting di antara mereka. Sebaliknya, para negosiator dari Cina dan Jepang lebih suka pada suasana hubungan sosial. Jika ingin berhasil bernegosiasi, Anda sebaiknya bersikap bersabar, menguasai bagaimana hubungan personal atau pribadi di Cina. Kita harus menemukan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dan proses negosiasi. Tapi kalau untuk membangun hubungan personal, ini berlaku universal, ya kan? Karena setiap orang pasti ingin menjalin hubungan, apalagi itu bisnis ya, dengan orang yang memiliki citra yang baik, kemudian pribadi yang baik, dan apa tuh namanya, satu lagi tuh saya lupa namanya. Ya intinya adalah citranya baik ya. Apa ya tadi saya mau ngomong apa tuh lupa. Di Perancis hubungannya relatif kurang personal dan menyukai suasana yang formal dan dimulai dengan unsur ketidakpercayaan kepada pihak lain. Pernah dengar nggak siapa ya, saya lupa. Pernah baca nggak bahwa bisnis Anda dimulai dari orang asing. Orang-orang sekitar Anda mungkin tidak langsung membeli, tapi justru orang jauh yang beli gitu, yang percaya. Pernah nggak? Siapa ya, saya lupa. Bob Sadino, Bu. Oh, iya betul. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung slide. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Nanti minggu depan siap-siap ya presentasi kelompoknya, kemudian bagi tugas, siapkan materinya, PPT-nya nanti dikirim duluan di grup ya, supaya teman yang lainnya juga bisa mempelajari. Kita tutup sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti rekam ulangnya saya kirim kalau yang tidak masuk, jadi bisa lihat. Mungkin menyusul ya, karena ini masih proses convert yang pertama, belum selesai juga nih yang pertama, tergantung jaringan memang. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di grup. Kalau masih mengawang-awang nih, belum ketemu pertanyaannya. Salam sehat selalu, semoga semakin sukses, berkah, dan juga tercapai semua harapannya. Oke, kita tutup ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Iya.